بارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم انصر المجاهدين، اللهم ارحم المستضعفين، اللهم دمر أعداء الدين، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Quran sehari sehalaman dan kita masih membahas surat Luqman, yaitu pada halaman 412 surah Luqman ayat 12 sampai 19 insyaallah taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصاعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang boleh dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 12, anishkur lillah, ini ra ketemu lam, ini boleh idgham menjadi anishkul lillah, dan ini berlaku juga untuk kalimat berikutnya yashkuru li nafsihi. Demikian juga pada ayat berikutnya qala Luqman, ini boleh idgham qal Luqman. Wa huwa, haknya boleh disukun menjadi wahwa. Ya bunayya, ya-nya boleh dikasrah menjadi ya bunayyi. Dan ini ada dua tempat ya, ayat 13, kemudian ayat 15, ada tiga, ada ayat 17. Kemudian pada ayat 16, mithqala habbatin, lamnya boleh didhammah menjadi mithqalu habbatin. Ayat 18, tusa'ir, ini softnya boleh dipanjangkan, tusa'ir, tapi ainnya dihilangkan tasdidnya. Ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semua adalah bacaan yang benar. Adapun tafsiran ringkasnya, Allah katakan pada surat Luqman ayat 12, walaqad, dan sungguh-sungguh, ataina, telah kami berikan, Luqmana, kepada Luqman, al-hikmata, al-hikmah atau kebijaksanaan. Anishkur lillah, bahwasanya bersyukurlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yashkur, dan barang siapa yang bersyukur, fa innama, maka sesungguhnya tiada lain, yashkuru li nafsihi, dia bersyukur untuk diri sendiri. Wa man kafara, dan barang siapa yang kafir,
fa innallaha, maka sesungguhnya Allah ghaniyyun, maha kaya, hamidun, maha terpuji. Ayat ini bicara tentang Sayyidina Luqman. Luqman ini adalah seorang yang saleh pada masa lalu di zaman Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Sepakat para ulama bahwa Luqman bukan seorang nabi, tapi dia seorang wali. Kecuali Ikrimah, murid Ibnu Abbas, yang dia berpendapat bahwa Luqman ini seorang nabi. Tapi pendapat ini pendapat yang syadz, pendapat yang janggal, pendapat yang lemah. Apalagi sanad kepada Ikrimah juga lemah, yaitu sanadnya tidak sahih. Kemudian yang dimaksud al-hikmah atau kebijaksanaan itu adalah al-amal bil ilm, mengamalkan ilmu, itu namanya bijaksana. Jadi orang yang tidak berilmu tidak mungkin bijaksana. Orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya juga tidak bijaksana. Yang bijaksana adalah orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Maka definisi bijaksana menurut sebagian ulama yang lain adalah al-isabah fil qawli wal amali. Tepat di dalam berkata dan di dalam berbuat. Dan ketepatan berkata dan berbuat itu harus berdasarkan ilmu. Kemudian yashkuru li nafsih. Siapa yang bersyukur kepada Allah, dia bersyukur untuk diri sendiri. Maksudnya, manfaat dari syukur itu kembali kepada dirinya sendiri. Sebagaimana disebutkan oleh Allah pada surat yang lain, Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, saya tambah nikmat kepada kalian. Surat Ibrahim ayat 7. Itulah makna yashkuru li nafsih. Manfaatnya syukur balik kepada diri kita sendiri. Siapa yang kafir, maksudnya mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Maha Kaya alias tidak butuh kepada siapapun juga, termasuk kepada orang yang mengkufuri nikmat Allah tadi. Dan ayat ini, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun, ini kita temukan dalam dua tempat. Yang pertama adalah pada surat ini, surat Luqman. Kemudian yang kedua kita temukan juga pada surat Ali Imran ayat 97. Di sana Allah menyatakan kewajiban haji. Setelah itu Allah mengatakan, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Siapa yang kafir tidak mau melakukan haji, maka Allah sungguh maha kaya dari seluruh alam, alias tidak butuh kepada siapapun juga. Maka orang-orang yang tidak melakukan ibadah haji tidak akan menyebabkan Allah jadi rugi sama sekali, tidak. Kemudian Allah mengatakan ayat 13, wa il, dan ingatlah ketika qala, berkata Luqmanu, Sayyidina Luqman, libnih, kepada putranya, wa huwa, sementara beliau ya'iduhu, menasihati putranya. Ya bunayyi, wahai anakku, la tusyrik, janganlah syirik billah, kepada Allah. Inna syirka, sesungguhnya syirik, la zulmun azim, sungguh kezaliman yang besar. Ayat ini menunjukkan salah satu kebijaksanaan Sayyidina Luqman, yaitu mengajari anak-anaknya supaya ibadah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak melakukan kesyirikan. Karena siapa yang syirik, maka pasti kekal di dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Diperselisihkan oleh para ulama, apakah anaknya Luqman ini seorang muslim atau seorang kafir? Ada yang mengatakan anaknya Luqman ini seorang kafir. Maka Allah berkata, maka Luqman berkata, jangan syirik, alias jangan kafir. Kamu Islam saja seperti saya. Maka dari sini diambil pelajaran, kalau seorang kepala keluarga mengetahui salah satu anggota keluarganya yang melakukan kesyirikan, dia harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Selamatkan anggota keluargamu dari kesyirikan atau kedosaan. Pendapat yang kedua, bahwasanya anaknya Luqman ini seorang muslim. Adapun bapaknya mengatakan jangan syirik, maksudnya hindarilah kesyirikan. Sekarang kamu muslim, tidak syirik, nah selama-lama jangan melakukan kesyirikan sama sekali. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Maka kezaliman itu ada tiga. Kezaliman kepada Allah, ini kezaliman yang terbesar. Kezaliman kepada manusia, yaitu kita menzalimi harta atau raga atau kehormatan manusia. Kezaliman yang ketiga, kezaliman kepada diri sendiri, yaitu berbuat maksiat-maksiat yang tidak ada kaitannya dengan orang lain.
Dalam hadis yang sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Az-zulmu thalathah." Zalim itu ada 3 macam. Nah, penjabarannya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, hadis riwayat Bazzar derajat yang sahih. Syirik adalah zalim. Kenapa syirik disebut zalim? Karena zalim itu definisinya meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zalim. Ibadah itu hanya khusus untuk Allah. Nah, ibadah diberikan kepada selain Allah, ini berarti tidak pada tempatnya. Makanya zalim. Karena itu dalam Quran terdapat banyak kata-kata zalim, maknanya adalah kafir atau syirik. Misalnya Allah mengatakan innahu la yuflihu zalimun, tidak akan beruntung orang-orang zalim, artinya orang-orang kafir. 14. Wa wasaina, dan kami wasiatkan al-insana kepada manusia biwalidayhi, untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Karena hamalathu, telah mengandungnya, immuhu, ibunya, wahnan, dalam keadaan lemah, ala wahnin, di atas lemah, artinya semakin lama semakin lemah semakin lemah. Wa fisaluhu, dan penyapihannya itu fi amaini, pada 2 tahun. Maka wasiatnya apa? Anishkurli, bahwasanya bersyukurlah engkau padaku wahai manusia, padaku yaitu pada Allah. Wali walidayka, dan juga bersyukurlah atau berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Ilayya, hanya kepadaku, al-masiru, tempat kembali. Ayat ini menunjukkan bahwa wajib setiap manusia untuk bersyukur kepada dua. Yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kepada kedua orang tuanya masing-masing. Meskipun orang tuanya itu kafir, tetap seorang anak harus berterima kasih kepada orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya punya jasa. Jasanya apa? Ini mengandung, melahirkan, menyusui. Kalau ibumu tidak mengandungmu, kamu tidak akan ada di dunia. Kalau ibumu tidak mau melahirkanmu, kamu tidak muncul di dunia. Kalau ibumu tidak mau menyusui kamu, kamu sudah mati waktu kecil dulu. Nah, maka berterima kasih kepada orang tua dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan qarinatan, ada 2 yang digandengkan. Ada sesuatu yang digandengkan oleh Allah. 2 hal digandengkan oleh Allah, yaitu apa? Ushkurli wali walidayk. Terima kasihlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Artinya apa? Kalau bersyukur kepada Allah saja, tidak mau terima kasih kepada orang tua, tidak diterima oleh Allah. Atau berterima kasih saja kepada orang tua, tapi tidak mau bersyukur kepada Allah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna qarina, digandengkan oleh Allah. Maka para ulama mengatakan salasun maqrunatun bi thalath. Ada 3 yang saling digandengkan dengan 3 yang lain. Atiullah, atiur Rasul. Taatlah kepada Allah digandengkan dengan taat kepada Rasul. Yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakat. Tegakkanlah salat, bayarkanlah zakat, ini digandengkan. Sehingga orang muslim salat saja tidak mau zakat, enggak diterima oleh Allah. Atau dia zakat saja tapi enggak mau salat, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan hamalathu ummuh, ibunya mengandungnya. Bapak tidak disebutkan. Karena memang bapak tidak mengalami 3 perkara yang berat yang dialami oleh ibu. 1 mengandung, 2 melahirkan, 3 menyusui. Maka 3 perkara berat ini karena hanya dialami oleh ibu, maka Allah sebutkan secara khusus. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah telah melarang dari uquqal ummahat, durhaka kepada para ibu. Kenapa disebutkan ibu saja? Padahal bapak juga tidak boleh kita durhakai, karena ibu mengalami 3 perkara berat yang tidak dialami oleh bapak. Kemudian, ibu ini haknya 3 kali lipat daripada bapak. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling berhak saya untuk berbakti padanya?" Maka Rasul menjawab, "Ibu." Lalu siapa? Ibu. Lalu siapa? Ibu. Lalu siapa? Bapak. Jadi bapak itu keempat setelah ibunya 3 kali. Berarti haknya ibu 3 kali lipat. Kenapa? Karena mengalami 3 perkara yang berat. Kemudian di sini disebutkan fisaluhu fi amain. Menyapihnya itu 2 tahun. Sementara kalau kita lihat
ayat yang lain, yaitu surat Al-Ahqaf ayat 15. Allah mengatakan, wa hamluhu wa fasluhu 30 syahra. Mengandungnya seorang ibu plus menyapih bayinya totalnya adalah 30 bulan. Perhatikan kata-kata 30 bulan. Sementara di sini Allah mengatakan menyapihnya 2 tahun. 2 tahun sama dengan 24 bulan. 30 dikurangi 24 tersisa 6 bulan. Maka kesimpulannya mengandung bayi itu adalah paling cepatnya 6 bulan. Maka para ulama mengatakan kalau ada orang menikah 6 bulan kemudian melahirkan anak, jangan dituduh dia sudah kecelakaan dulu sebelum nikah. Kenapa? Karena hamil itu bisa cepat 6 bulan berdasarkan kalau kolaborasi dari dua ayat ini. Surat Luqman ayat 14 digabungkan dengan surat apa? Dengan surat Al-Ahqaf ayat 15. Ayat 14 sama ayat 15. Luqman sama Ahqaf. Maka tadi kesimpulannya. Kemudian Allah mengatakan di sini ilayyal masir, hanya padaku tempat kembali, maksudnya setelah kembali kepada Allah akan disuruh mempertanggungjawabkan amal masing-masing. Maka ini adalah kalimat berita tetapi mengandung ancaman. 15. Wa in jahadaka, dan jika kedua orang tuamu memaksa kamu ala an tusyrika bi, untuk memsekutukan terhadapku, terhadap Allah, ma laysa laka, sesuatu yang tidak ada bagimu, bihi ilmun, ilmu padanya, fala tuti'huma, maka jangan taati kedua orang tua. Ayat ini menunjukkan tidak boleh taat kepada orang tua kalau perintahnya perintah yang jelek. Apa contohnya jelek? Perintah untuk syirik. Seorang sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas disuruh oleh orang tuanya untuk murtad karena orang tuanya kafir. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, ya tidak mungkinlah ibu, saya akan murtad. Justru kamu ini yang masuk Islam. Maka ibunya nengkel, kemudian ibunya mengatakan, katanya Muhammad itu mengajari kamu untuk berbakti kepada orang tua. Nah, maka saya orang tuamu, saya tidak akan makan minum sampai mati kalau memang kamu tidak mau kafir. Akhirnya betul, dia tidak mau makan, tidak mau minum, menunggu sampai anaknya tadi jadi murtad lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini. Kalau orang tuamu memaksa untuk syirik sampai mengancam-ancam dia tidak akan makan minum sampai mati, maka tetap jangan taati orang tua. Orang tua mati ya sudah, biar mati. Salahmu sendiri tidak makan minum. Tapi hendaklah seorang anak tetap berbakti kepada orang tuanya meskipun dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah bakti tetap harus berbakti. Karena itu Allah mengatakan wasahibahuma, dan bertemanlah dengan kedua orang tua, bergaullah dengan kedua orang tua fid dunya, di dunia ini, ma'rufa, dengan baik. Jadi orang tuanya kafir, menyuruh anaknya murtad, tetap kita harus bakti kepada orang tua. Bagaimana lagi kalau orang tuanya seorang muslim, lebih berhak lagi. Wattabi, dan ikutilah sabila, jalannya, man anaba, orang-orang yang kembali ilayya, kepadaku. Maksudnya ikutilah jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat beliau. Mereka lah orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah, yaitu menghadap kepada Allah dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma, kemudian ilayya, hanya kepadaku, marji'ukum, tempat kembali kalian, fa'unabbi'ukum, lalu saya mengabarkan kepada kalian, bima kuntum ta'malun, dengan apapun yang kalian amalkan, yaitu di dunia. Kembali lagi di sini Allah mengingatkan bahwa manusia pasti akan mati, lalu akan kembali kepada Allah, lalu akan mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing. Tadi sudah disebutkan ilayyal masir, sekarang diulang lagi tapi dengan kalimat baru, ilayya marji'ukum. Dan kalimat seperti ini, ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, kita temukan dalam beberapa tempat. Nanti bisa dilihat juga pada surat Al-Ankabut ayat 8. Bisa juga dilihat pada surat Az-Zumar ayat 7
Dan surat Az-Zumar ini termasuk surat yang senantiasa dibaca oleh Nabi setiap malam. Juga pada surat Al-An'am ayat 164. Hanya surat Al-An'am 164, yaitu ayat terakhir, bagian akhir, itu ada perbedaan ya. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Allah akan mengabari kalian dengan apapun yang kalian perselisihkan di dunia. Kalau di sini Allah mengabarkan dengan apapun yang kalian amalkan di dunia. Ayat 16. Ya bunayyi, wahai anakku, innaha, sesungguhnya dia maksudnya dosa. Intaku, jika adalah dosa itu, mithqalu habbatin, seberat biji, min khardalin, dari biji sawi. Fatakun, lalu berada, fi sakhratin, pada batu, au fis samawati, atau di langit-langit, au fil ardi, atau di bumi, ya'ti bihallah, Allah akan mendatangkan dosa tersebut. Innallaha, sesungguhnya Allah, latifun, maha lembut, khabirun, maha mengetahui. Maksud ayat ini adalah bahwa manusia akan mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing, sekecil apapun dosa diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dilakukan sembunyi-sembunyi. Ini diibaratkan di sini dilakukan dalam batu. Bisakah kita beramal di dalam batu? Gak bisa kan? Karena batu itu keras, tidak ada lubangnya, tersembunyi. Tapi seandainya kita berada dalam batu, tersembunyi, gak ada yang melihat. Tapi Allah masih bisa mendatangkan amal tersebut besok di akhirat untuk disuruh mempertanggungjawabkan amal kita masing-masing. Dan yang dimaksud Allah maha lembut, maha mengetahui, itu maksudnya adalah Allah maha tahu terhadap semua urusan, baik urusan besar maupun kecil. Maka dikatakan maha lembut, alias perkara-perkara kecil pun Allah tahu, perkara-perkara lembut pun Allah juga tahu. Itulah makna maha lembut dan maha mengetahui. 17. Ya bunayyi, wahai anak, aqimis shalah, tegakkan salat, wa'mur bil ma'ruf, perintahkanlah yang baik, wanha 'anil munkar, laranglah dari yang mungkar, wasbir 'ala ma asabak, sabarlah atas apa yang menimpa kamu. Inna dzalika, sesungguhnya itu semua, min asmil umur, termasuk perkara-perkara yang wajib. Ayat ini menunjukkan bahwa salat itu wajib. Makanya Luqman menyuruh anaknya untuk menegakkan salat. Dan ini mengingatkan kita doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Wahai Allah, jadikanlah saya dan keturunan-keturunan saya menegakkan salat. Jadi salat ini perkara yang sangat-sangat penting sekali. Sehingga sampai diperintahkan oleh Luqman dan sampai disebutkan dalam doa oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan memang Allah sudah menyebutkan pentingnya salat dan pentingnya ngaji di dalam Al-Quran. Bisa dilihat nanti pada surat Al-A'raf. Walladzina yumsikuna bil kitabi. Al-A'raf ayat 170. Al-A'raf surat 7 ayat 170. Walladzina yumsikuna bil kitabi. Orang-orang yang berpegang teguh dengan Quran, yaitu mengamalkan isi Quran, wa aqamus salata, dan menegakkan salat, inna la nudhi'u ajral muslihin, kami tidak akan menyia-nyiakan pahalanya orang-orang yang memperbaiki diri. Nah, maka guru saya mengatakan paling penting hidup di dunia ini dua hal ini. Ngaji karo sobo masjid ini. Ngaji diungkapkan dengan kata-kata yumsikuna bil kitab, berpegang teguh dengan Al-Quran, mengamalkan Quran. Tidak mungkin kita bisa mengamalkan Quran kalau tidak ngaji Quran, pelajari Quran seperti sekarang ini. Kemudian menegakkan sholat, sobo masjid, kalau itu bahasanya orang Jawa ya. Karena orang yang sobo masjid, datang ke masjid untuk menegakkan sholat, nah, maka sudah termasuk dari pengamal dari ayat ini. Mari kita galakkan dua hal ini, ngaji karo sobo masjid. Kemudian yang kedua yang wajib adalah wa'mur bil ma'ruf, amar ma'ruf. Ini juga wajib.
Karena kalau kita tidak peduli terhadap sekitar kita, mau sekitar kita syirik, mau sekitar kita zina, mau sekitar kita mabuk, nggak peduli, yang penting aku masuk surga sendiri. Nah, ini bukan orang yang baik seperti ini. Orang yang baik itu inginnya semuanya menjadi baik, semuanya menjadi selamat masuk surga. Itulah sebabnya di dalam Islam disyariatkan untuk jihad perang. Kenapa? Karena orang-orang kafir itu supaya mereka selamat di akhirat diajak masuk Islam. Nah, masuk Islam tidak mau, ya sudah perang saja. Nah, perang itu dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, bukan dalam rangka haus darah, dalam rangka menyelamatkan seluruh manusia supaya masuk surga semuanya. Yang wajib yang ketiga, wanha anil mungkar, nahi mungkar. Jadi kalau ada kemungkaran tidak boleh diam. Siapapun juga, apakah itu orang yang alim, apakah itu rakyat biasa, apakah itu kiai, apakah itu pejabat, semua yang melihat kemungkaran wajib berusaha untuk mengubah kemungkaran tadi. Rasulullah yang bersabda, bukan saya. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapapun melihat kemungkaran hendaklah mengubah kemungkaran tadi. Kalau bisa dengan tangan, yaitu kekuatan. Kalau tidak maka dengan lisan, yaitu dengan ucapan. Kalau tidak maka dengan hati, yaitu dengan kebencian dalam hati kita. Kemudian uniknya di sini, setelah beliau memerintahkan untuk nahi mungkar, lalu beliau perintah anaknya untuk sabar, wasbir, sabarlah. Seolah-olah apa? Seolah-olah beliau mengatakan, kalau kamu melakukan nahi mungkar, pasti ada orang-orang yang mengganggu dan memusuhi kamu, maka sabar. Habib Rizik dulu sebelum melakukan nahi mungkar, nggak ada yang memusuhi, Pak. Guru di pesantren, ngajar pesantren, sudah. Isinya amar ma'ruf saja. Tapi begitu keluar dari pesantren, kemudian melakukan nahi mungkar, yang mabuk-mabuk, yang jual togel dan sebagainya, itu semuanya dinahi mungkari, nah, maka baru banyak musuhnya. 20 tahun yang lalu ada seorang wali seorang kiai dari Yaman yang mengatakan, ini seorang bin Syihab, yaitu Habib Rizik ini sekarang dibenci banyak orang. Tapi suatu saat nanti semua orang akan cinta kepadanya. 20 tahun yang lalu dia ngomong begitu, ternyata sekarang sudah terbukti. Banyak orang cinta kepada beliau karena beliau melakukan nahi mungkar, dan tentu saja pasti akan mengalami musibah-musibah yang berat, di penjara dan sebagainya, dituduh chattingan mesum dengan cewek dan sebagainya, itu gara-gara melakukan nahi mungkar. Andaikan beliau tidak nahi mungkar, cukup duduk di pesantren, ngajar santri tok, enggak peduli sekitar, mau mabuk, mau judi, silahkan semua, enggak akan beliau di penjara begitu. Kenapa di penjara? Karena nahi mungkar. Maka di sini wanha anil mungkar wasbir. Nahi mungkarlah, sabarlah. Seolah-olah gandengan. Kalau nahi mungkar pasti harus sabar. Kalau tidak sabar, enggak usah nahi mungkar. Karena tidak akan terjadi. Nahi mungkar tanpa musuh itu enggak akan terjadi. Kemudian apa sih definisi sabar? Seorang ulama bernama Ali Ad-Daqqaq mengatakan, sabar itu definisinya adalah alla ta'taridha 'alal maqdur. Engkau tidak menentang takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Itu sabar. Seperti misalnya sekarang terjadi perang Palestina. Akhirnya orang Israel membom pemukiman rakyat Israel. Ya, rakyat Palestina yang tidak punya salah sama sekali. Ternyata orang-orang Palestina yang masih hidup melihat rumah hancur begitu, mereka masih bisa senyum. Inilah hasilnya, ya. Teman-teman kita ada yang sudah mati syahid, mudah-mudahan diterima oleh Allah, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, masih senyum. Ini namanya apa? Tidak menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini panas sekali, Pak. Panasnya Masya Allah, dahsyat. Ini takdirnya Allah. Jangan ditentang. Udah diterima saja. Jangan menentang meskipun dengan ucapan. Panas, orang genah tenan. Nah, itu berarti tidak sabar. Kalau sabar ya panas, Alhamdulillah. Dingin juga, Alhamdulillah. Hujan, Alhamdulillah. Kering, Alhamdulillah. Yang penting kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan tidak menentang apapun takdir Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kata Luqman, sungguh semua itu termasuk perkara-perkara yang wajib. Itulah makna azmil umur. Meskipun banyak tafsiran untuk kata-kata ini ya. Tapi yang dipilih oleh Imam Baghawi, azmil umur itu adalah wajibatil umur. Perkara-perkara yang wajib. Berarti salat itu wajib, amar ma'ruf nahi munkar itu wajib, sabar itu juga wajib. 18. Wala tusa'ir, dan janganlah kau palingkan khaddaka, pipimu, anin nasi, lin nasi, dari manusia. Wala tamshi, dan jangan berjalan fil ardi, di muka bumi, maroha, dengan sombong. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak mencintai, kulla mukhtalin, setiap orang sombong, fakhurin, yang membanggakan diri. Ini adalah nasihat Sayyidina Luqman kepada anaknya yang berupa larangan. Kalau tadi kan berupa perintah ya, sholatlah, nahi mungkarlah. Ini sekarang larangan. Jangan memalingkan pipi atau wajah dari manusia, yaitu karena sombong. Menganggap yang lain itu semuanya rendah. Sehingga kalau diajak bicara oleh orang lain, dia melengos, nggak mau peduli, nggak mau melihat, nggak mau gubris, nggak mau gagas. Nah itu maksudnya ini. Ya. Jadi ini adalah sikapnya orang sombong, tidak mau berkata kepada manusia dengan menghadapkan wajahnya. Kalau diajak bicara oleh manusia, dia maunya melengosi dia dengan wajahnya. Kemudian larangan kedua, jangan berjalan di atas muka bumi dengan sombong. Ketahuilah, termasuk kesombongan menurut sabda Nabi SAW adalah kalau seorang laki-laki memakai celana atau memakai sarung sampai di bawah daripada mata kaki, itu termasuk kesombongan. Karena itu usahakan semua sarung kita, semua celana kita tidak di bawah mata kaki. Kalau bisa di tengah betis. Kalau tidak bisa, maka turunkan sampai mata kaki. Jangan sampai di bawahnya mata kaki. Apalagi sampai ngelembreh, ngelengsereh ke tanah. Wah, itu lebih dahsyat itu. Yang mengatakan seperti ini bukan saya, tapi Rasulullah yang mengatakan. Beliau mengatakan, wa inna minal makhilah isbalul izar. Sesungguhnya isbalnya sarung, yaitu sarung yang lebih rendah daripada mata kaki, itu termasuk kesombongan. Nah, sementara di sini Allah mengatakan jangan berjalan di atas bumi dengan kesombongan. Maka yang melakukan isbal laki-laki, maksudnya bukan perempuan ya, maka berarti dia sudah berjalan dengan kesombongan. Padahal Allah tidak menyukai orang yang sombong. Bagaimana sikap Allah kepada orang yang sombong? Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sangat ngeri sekali tentang kesombongan, dan ini sabda menunjukkan sombong adalah dosa besar. Rasulullah bersabda, riwayat Imam Muslim, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr, orang yang dalam hatinya ada seberat dzarrah, kecil sekali. Dzarrah itu semut yang sangat kecil sekali, yang berupa kesombongan. Jadi kesombongan sekecil semut kalau ada dalam hati kita, maka diancam tidak masuk surga. Na'udzubillahi min syarri dzalika. Maka tolong hal ini dicamkan betul-betul oleh kita masing-masing, karena sangat ngeri sekali. Sombong itu ancamannya tidak masuk surga, meskipun sombongnya hanya sekecil semut merah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa sih definisi sombong? Rasulullah bersabda, al-kibru man bataral haqqa wa ghamatan nas. Sombong itu seseorang menolak kebenaran dan seseorang meremehkan manusia. Jadi sombong ada dua macam. Satu, menolak kebenaran. Disampaikan dalil, ayat, hadis, dia mengatakan, sopo ini, ngono dibahas, ono diperintahkan. Padahal ini perintah Allah, perintah Nabi. Jangan sombong, ini perintah dari Allah, dari Nabi SAW. Kita harus perhatikan betul-betul. Jangan isbal, ini perintah Allah, perintah Nabi. Jangan diremehkan. Yang meremehkan berarti sudah menolak kebenaran. Berarti sudah sombong. Yang kedua, sombong adalah meremehkan manusia. Dia menganggap semua manusia itu di bawah dia.
Karena itu Habib Rizik berpesan, kalau kamu sedang berceramah, kamu perhatikan betul, jangan sampai hatimu pada saat naik mimbar ceramah itu naik di atas panggung merasa kamu lebih utama daripada semua yang di bawah panggung. Jangan. Kalau kamu seperti itu ketika naik panggung, maka ucapanmu tidak akan masuk dalam hati mereka. Karena kamu sombong, maka tidak mungkin ucapanmu akan memberikan pengaruh. Ini salah satu wasiat dari Habib Rizik kepada orang-orang yang berceramah dari kalangan murid-murid beliau. Apa bedanya mukhtal, sombong, dengan fakhur, bangga diri? Sombong itu dalam sikapnya yang tampak. Fakhur itu dalam hati. Jadi fakhur itu perbuatan hati. Kalau sombong, mukhtal itu perbuatan dohir. Isbal tadi itu mukhtal. Berjalan dengan petantang-petenteng. Nah, itu sombong, itu mukhtal. Maka perbedaan antara mukhtal dengan fakhur yaitu apa? Amalan dohir maupun amalan batin. Tapi maknanya sama, yaitu kesombongan atau kebanggaan diri. Ayat terakhir 19. Waqsid, dan sedang-sedanglah fi masyika, dalam berjalanmu. Waghdud, dan rendahkanlah min sautika, sebagian suaramu. Kenapa? Inna, sesungguhnya angkara, paling jeleknya, al aswat, suara, adalah la sautul hamir, sungguh suara keledai. Ini dua perintah yang lain. Perintah pertama, sedang-sedang dalam berjalan. Maksudnya tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lambat. Karena inilah sikapnya orang yang tawadhu. Orang yang tawadhu dalam berjalan itu tampak dalam bentuk jalan yang biasa. Tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lambat. Waghdud min sautika, suara direndahkan sedikit. Bukan direndahkan total, tapi direndahkan sedikit. Makanya ada tambahan min, sebagian dari sautika, suara. Karena kalau suaranya direndahkan total, orang kita ajak ngomong nggak paham. Kalau orang kita ajak ngomong nggak paham, nanti jadi salah paham. Maka ngomong yang normal saja. Sekira orang mendengar sudah selesai. Nggak usah dikeras-keraskan. Dalam satu mobil ngomong seperti di lapangan, sehingga semobil merasa terganggu dengan suaranya yang keras sekali. Itu enggak benar, nih direndahkan suaranya. Kemudian beliau mengatakan, suara paling jelek itu adalah suara keledai. Bagaimana suara keledai? Kalau meringkik itu keras sekali, mengganggu orang tidur, mengagetkan orang yang berada di belakang dan di depan dia. Nah, maka jangan seperti itu. Dan dari ayat ini diambil pelajaran bahwa sikap-sikap binatang itu tidak pantas untuk ditiru oleh manusia. Sikapnya keledai apa? Suaranya meringkik dengan keras mengganggu orang. Manusia lebih mulia daripada binatang, maka jangan tiru binatang. Manusia diberi oleh Allah dengan tangan, maka makannya dengan tangan. Hewan makannya langsung pakai mulut. Kayak kambing itu. Nah, manusia jangan tiru-tiru kambing. Manusia sudah dikasih makan. Dengan tangannya dia bisa makan. Manusia sudah dikasih mulut. Dengan mulutnya dia bisa bicara. Nah, maka letakkan masing-masing pada tempatnya. Tangan untuk makan. Mulut untuk bicara. Jangan seperti binatang-binatang itu. Tangannya tidak dipakai untuk makan. Makan langsung aja, Pak. Nyosor begitu. Nah, manusia tidak begitu. Kita minum, ambil dengan gelas kita, gelas dengan tangan kita, kemudian diminum bismillah. Jadi dengan tangan baru dengan mulut, tidak langsung mulut nih. Maka perbuatan makan langsung mulut, meskipun itu adalah perlombaan, tidak sepantasnya dilakukan oleh manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kita kok biasa melakukan itu? Karena nggak pernah ngaji ini tadi. Makanya pengajian itu sangat penting, sebagaimana sholat itu sangat penting. Mari terus kita melanjutkan sholat masjid dan mengaji. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.